Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa Paul TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan aku Mang Cek Doli, tentu saja dalam program yang sangat kita tunggu sama-sama setiap hari Jumat, yaitu program Cawisan, yaitu ceramah dan tausiah agama Islam. Alhamdulillah Mang Cek Bicek pemirsa Paul TV, kita hari ini berada di hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 Miladiah, atau bersama dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriah. Dan Alhamdulillah tentu saja Mang Cek Bicek, Mang Cek Doli doakan seluruh Mang Cek Bicek dimanapun Anda berada dalam kondisi sehat walafiat. Walau akhir-akhir ini kita dihadapi mungkin cuaca yang hujan dan sebagainya, semoga Mang Cek Bicek yang berada di jalan maupun berada di rumah yang nonton Cawisan hari ini, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Nah, Mang Cek Bicek pemirsa, kalau kita berbicara tentang masalah sholat adalah kewajiban bagi setiap muslim dan termasuk rukun Islam yang kedua. Sebagaimana kita ketahui bersama, rukun Islam ada 5 dan salah satunya rukun Islam yang kedua adalah sholat. Nah, kalau kita berbicara sholat, sholat merupakan tiang agama juga bagi kita. Setiap muslim diwajibkan sebagaimana Allah telah perintahkan melalui Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa yang sangat agung, yang luar biasa, Isra wal Mi'raj. Dan tentu saja Mang Cek Bicek, di pekan sore ini kita akan membahas tema fikih tematik kita, yaitu 3 unsur di dalam sholat. Nah, kita harus paham betul Mang Cek Bicek pemirsa, ya, jangan sampai kita melakukan sholat 5 waktu, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah maupun sholat-sholat lainnya, sunnah lainnya. Maka yang harus kita pahami betul adalah bagaimana kita memahami fikih atau aturan maupun hal-hal terkait masalah ibadah sholat kita, agar sholat kita pun diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk tema kali ini kita akan bahas bersama fikih tematik kita 3 unsur dalam sholat. Dalam sholat telah hadir di studio kita bersama, yaitu Al-Mukarram Ustadz Haji Yan Safril LC-MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah ya. Sehat ya Doli. Ini pertama kali nih Ustadz ya. Iya. Oke Ustadz Yan Safril. Anda panggil Ustadz Yan atau Ustadz Safril Ustadz? Ustadz Ian aja. Boleh Ustadz Yan. Ustadz Yan ini kalau saya lihat Ustadz LC-MPD saat ini pendidikan di Mesir Ustadz ya? Iya. Berwasi Ustadz. Mesir. Berapa tahun mengenyam pendidikan di sana Ustadz? Itu kurang lebih sekitar 7 tahun 10 bulan. 10 bulan Ustadz ya. Oke, boleh berada tahu Ustadz? di sana. Oke, aktivitas sekarang di Palembang sendiri Ustadz, selain mungkin dakwah, memberikan ceramah ataupun aktivitas saya yaitu sebagai penyuluh agama, Penyuluh agama, di ASN Kementerian Agama. Oh, ASN juga Ustadz ya, Kementerian Kemudian Agama. juga saya juga aktif mengajar sebagai dosen. Dipinta untuk mengajar di UIN juga, di Stikas Abdurrahman juga, dan Materi pengajian di Majelis Ta'lim. Apa yang diajari Ustadz kalau di perkuliahan Ustadz? Di perkuliahan macam-macam. Ya, saya mengajar bahasa Arab, kemudian tafsir Al-Quran, ya kan? Nggak salah nih Val TV ngundang. Oke Ustadz, kalau kita hari tema kita bicara fikih tematik 3 unsur di dalam sholat Ustadz. Ya, ini penting sekali Ustadz ya. Mungkin kebanyakan kita juga Mang Cek Bicek, mungkin termasuk Mang Cek Doli juga mungkin selama ini kan mungkin ibadah sholat Ustadz ya. Mungkin menganggap bahwa ibadah kita ini sudah sempurna, mungkin sudah dapat diterima atau hal-hal mungkin. Nah, mungkin ada juga mungkin yang mungkin terhilap, silap Ustadz. Ada mungkin hal yang terlupakan sebagian sana. Kita akan bahas sama-sama Ustadz tema kita pada pekan sore ini Ustadz. Tapi kita juga pengen mengingatkan Mang Cek Bicek pemirsa Paul TV, bagi Mang Cek Bicek bertanya di tema kita, fikih tematik kita 3 unsur di dalam sholat, silakan di telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 38 di 0022. Jaturi di tema kita maupun nanti di luar tema, insya Allah akan dibimbing dan dijawab oleh guru kita Ustadz Haji Yan Safril LC-MPD. Kita dengarkan dulu ceramah dari beliau, nasihat beliau dari beliau tentang masa tema kita hari ini, fikih tematik 3 unsur di dalam sholat. Hadirkan hati kita, insya Allah mudah-mudahan ilmu yang dapat kita serap bersama dan insya Allah ini bermanfaat bagi kita Mang Cek Bicek. Ustadz Yan, kami silakan Ustadz untuk menyampaikan materi kita. Baik, berkenaan tentang masalah sholat, di dalam sholat itu terdapat yaitu 3 unsur di dalam sholat. Nah, oleh sebab itu 3 unsur ini yang harus kita perhatikan
jangan sampai kita beribadah tetapi salah dalam ibadahnya, sebagaimana yang dikatakan oleh yaitu Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi ghairi ilmin maka yufsidu mimma yaslah, yaitu barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka sesungguhnya lebih banyak kerusakannya daripada yaitu manfaat atau baiknya. Nah, oleh sebab itulah ya, kita hendaknya memperbanyak yaitu keilmuan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu salat, karena syarat sah daripada yaitu ibadah adalah mengetahui ilmu dan tata cara bagaimana cara melaksanakan ibadah tersebut. Jadi jangan sampai ketika kita ibadah tetapi salah ibadah kita sehingga tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dan tema ini yaitu berkenaan tentang masalah sholat. Di dalam sholat itu terdapat 3 unsur. Yang pertama yaitu unsur rukun, yang kedua yaitu unsur wajib, yang ketiga yaitu unsur sunnah. Nah, unsur rukun ini itu terdapat perbedaan di antara kalangan para ulama, baik itu wajib maupun sunnah. Nah, yang sekarang akan kita bahas yaitu perkara masalah rukun. Rukun bermacam-macam perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama. Ada yang mengatakan sampai 18 rukun, ada yang mengatakan 17 rukun. Namun mayoritas para ulama yaitu mengatakan 13 rukun. Seperti yaitu Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Hanya saja Imam Ahmad bin Hambal berbeda pendapat yaitu di perkara masalah niat, bahwa niatnya tidak termasuk di antara rukun. Nah, ditambah yaitu tumak nina. Akan tetapi Imam Malik dan Imam Syafi'i yaitu sama. Nah, sementara Imam Hanafi yaitu hanya terdapat 6 rukun di dalam sholat. Nah, rukun ini sebagaimana yang disampaikan yaitu oleh para ulama, bahwa rukun ini tidak boleh tertinggal. Jikalau seandainya tertinggal maka harus diulangi lagi, berbeda dengan wajib di dalam sholat. Nah, di dalam wajib sholat itu seandainya kita kelupaan maka tidak perlu diulang, cukup diisi dengan yaitu sujud sahwi. Akan tetapi kalau rukun yang tertinggal di dalam sholat maka wajib diulangin kembali, kemudian diisi di akhirnya nanti yaitu dengan sujud sahwi. Nah, makanya sujud sahwi ini ada yang setelah salam, ada yang sebelum salam, Cek Doli. Nah, tahu kan? Iya. Nah, tahu Cek Doli sujud sahwi? Tahu, Ustaz. Nah, bacaannya subhana la yanamu wa la yashu. Dibaca 3 kali dan disunnahkan membaca takbir ketika kita hendak sujud sahwi, sebelum salam dan ada sesudah salam. Nah, kalau seandainya misalkan yaitu sebelum salam kita sudah sujud sahwi, itu jikalau seandainya dia sedang melaksanakan sholatnya. Akan tetapi kalau dia seandainya misalkan sudah terlepas sholatnya, kemudian dia baru teringat, contoh misalkan dia melaksanakan sholat itu harusnya 4 rakaat tetapi 3 rakaat yang dilakukannya, artinya kurang 1 rukun. Ya, kurang 1 rakaat, ya kan, banyak rukun yang tertinggal di sana. Maka kata para ulama, selagi wuduknya itu tidak batal, maka cukup dia menambah 1 rakaat. Syaratnya wuduknya tidak batal. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, Rasulullah melaksanakan sholat yang harusnya 4 rakaat tetapi dikerjakan 3 rakaat. Nah, kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya karena Masjid Nabawi itu berdekatan dengan, berdampingan yaitu dengan rumah Rasulullah. Maka sahabat langsung menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi engkau sholat apa ya Rasulullah? Saya sholat 4 rakaat, kata Rasulullah. Akan tetapi saya melihatnya hanya 3 rakaat ya Rasulullah. Maka Rasulullah sampaikan bahwa sesungguhnya saya ini manusia biasa, sama seperti engkau, pernah melakukan kesalahan dan kekhilafan. Maka Rasulullah langsung menambah 1 rakaat tanpa berwudu lagi. Maka oleh sebab itu para ulama mengambil kesimpulan bahwa boleh ia menambah 1 rakaat jikalau ia kurang 1 rakaat dengan syarat wudhunya itu tidak batal. Tapi kalau wudhunya batal maka ditambah lagi yaitu mengulangi dari awal. Nah, tetapi sujud sahwinya nanti setelah salam. Setelah salam. Dia nambah 1 rakaat setelah salam. Nambah 1 rakaat setelah salam. Masya Allah, ini penting sekali Ustaz ya, mengenai hal-hal tadi ada rukun wajib dan sebagainya Ustaz ya. Oke Ustaz, nanti kita sambung lagi dan kita akan kaji kembali lebih dalam lagi Ustaz mengenai rukun, bagaimana hal-hal apa saja mungkin termasuk sunnah sholat. Akan kita sambung lagi Ustaz. Dan Bang TBC pemirsa Pal TV, nanti kita akan melanjutkan kembali bagaimana terkait masalah 3 unsur dalam sholat. Jangan kemana-mana, tetap di program kita Cawisan sesaat lagi.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mang Cek Becek pemirsa Paul TV, balik lagi dengan aku Mang Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Alhamdulillah, edisi kali ini kita berada di hari Jumat dengan tema kita fikih tematik 3 unsur di dalam sholat. Tadi telah dibahas oleh Ustaz Ian tadi. Ada beberapa 3, pertama rukun dan kewajiban, dan nanti ada kelanjutannya lainnya, hal-hal yang mungkin sunnahnya atau hal yang membatalkan sholat lainnya. Nah, kalau kita berbicara sholat, Mang Cek Becek pemirsa, sholat ini merupakan salah satu kewajiban ya bagi kaum muslimin yang sudah mukallaf dan harus dikerjakan baik bagi mukmin maupun muslimin, maupun dalam perjalanan maupun dalam kondisi tidak perjalanan. Artinya kalau kita melihat ini Mang Cek Becek pemirsa, sholat ini adalah merupakan suatu hal yang betul-betul diwajibkan atas seluruh umat muslim, dan tentu saja sholat juga merupakan salah satu tiang agama. Ya, bagaimana juga kita tahu Islam itu didirikan di atas 5 sendi atau tiang. Salah satu adalah sholat, sehingga barang siapa yang mendirikan sholat maka ia mendirikan agama atau Islam, dan barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia meruntuhkan agama. Nah, tetapi Mang Cek Becek pemirsa, kita juga harus pahami ya bagaimana rukun, bagaimana hal-hal yang membatalkan sholat, dan termasuk hal-hal yang termasuk perkara sholat sunatnya sholat dan sebagainya. Itu harus kita pahami Mang Cek Becek pemirsa, agar betul-betul kita akan mampu mendekati kesempurnaan atau bahkan sempurna dalam beribadah kita. Jangan sampai kita besok memang tuh ucap-ucap ya pemirsa ya. Mudah-mudahan insya Allah kita dalam beribadah ini betul-betul dalam kondisi yang paham, dan kata Ustaz tadi segala sesuatu harus belajar dan harus ada sumbernya, ilmunya. Nah, seperti itu kan. Jadi insya Allah kita akan membahas kembali tema kita, yaitu 3 unsur dalam sholat. Tapi Mang Cek Doli pengen mengingatkan kembali bagi Mang Cek Becek pemirsa Paul TV yang pengen bertanya atau yang kurang paham mendengarkan tausiah dan ceramah ini, silakan angkat teleponnya. Dialog interaktif kita dibuka 380022. Kami ulang kembali di 0711 di 38 di 0022. Oke, kita akan lanjutkan kembali kepada Ustadz kita, Ustadz Ian Sapril. Ustadz, tadi kita lagi kembali Ustadz. Kalau kita berbicara sholat tadi Ustadz ya, kata Ustadz tadi ada namanya sujud sahwi dan Ustadz. Anak pernah juga Ustadz dalam di suatu musola atau masjid kemarin di Ramadan ada sholat tarawih Ustadz. Ini kalau bicara sholat sunat nih Ustadz, berarti kan sholat wajib Ustadz. Kalau sholat sunat tiba-tiba imam di posisi itu rakaat ke-8 untuk penutup, karena ini 11 rakaat tarawihnya sama witirnya. Di rakaat 7 itu udah posisi udah mau salam Ustaz. Sudah duduk Ustaz, dan ketika diucapkan diingatkan subhanallah Ustaz, tetap posisi imam mungkin tidak kedengaran atau seperti apa, ya tetap mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ini bagaimana sikap makmum dan imam juga pada saat itu Ustaz? Berarti kurang itu, 1 rakaat. Iya, tapi tetap melanjutkan sholat tarawih ini Ustaz. Ini gimana Ustaz kalau kita melihat itu? Yang pertama itu hukumnya kan sunnah sholat tarawihnya itu kan. Yang kemudian seharusnya imam itu dia mendengar ya, makanya mencari imam satu yang pertama tidak cacat ya, baik itu ucapan, makharijul huruf maupun pendengaran dan sebagainya. Nah, kalau seandainya memang dia tidak terdengar, maka untuk sholat yang 1 rakaat tadi, yang ke-7 tadi, itu tidak sah sholatnya. Tidak sah. Kalau seandainya tidak ditambah 1 rakaat. Harus diulang kembali ya? Harus diulang kembali, yaitu dengan menambah 1 rakaat. Meskipun itu sunnah, tapi wajib di dalam sholat. Apakah harus tetap dijamaahkan atau masing-masing nih Ustaz? Nanti kan kurang 1 nih, atau memang udah dijamaahkan? Kalau seandainya memang memungkinkan untuk dijamaahkan, maka tidak apa-apa, mau nambah 1 rakaat lagi nanti diisi dengan sujud sahwi. Berarti tarawihnya belum dilaksanakan, witirnya belum dilaksanakan, saya akan dulu sempurnakan tarawihnya. Meskipun itu sholat sunnah, tapi termasuk wajib di dalam sholat. Gitu. Wajib di sholat. Ya, jadi tadi kan sudah saya jelaskan perkara masalah rukun di dalam sholat, wajib di dalam sholat kan. Nah, tadi sudah saya jelaskan masalah rukun, rukun di dalam sholat, yang mana rukun ini tidak boleh tertinggal. Kalau seandainya misalkan dia lupa ruku, ya kan, lupa ruku, Allahu Akbar, langsung dianya sujud, pas waktu rakaat kedua, atau pas waktu sujud dia teringat, saya belum ruku, maka harus kembali ke posisi ruku. Atau ketika misalkan dianya sedang sujud, ya kan, kemudian dianya lupa, harus kembali ke posisi sujud. Itu perkara rukun. Nanti diisi dengan sujud sahwi di akhir sholatnya, ya, sebelum salam. Nah, tapi kalau seandainya misalkan dia sudah berdiri membaca surah Al-Fatihah, baru teringat pada rakaat ruku yang pertama tadi tinggal, maka
Rakaat yang pertama mahzub, hilang. Rakaat kedua menjadi rakaat pertama tanpa membatalkan sholat tersebut. Ada orang misalkan, nah lupa saya rakaat pertama, langsung diisi dengan sujud sahwi, tidak sah. Kenapa? Karena itu bagian daripada rukun. Beda dengan perkara wajib. Nah, apa saja perkara wajib di dalam sholat? Nah, terdapat perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama. Ya, kalau misalkan tadi berdiri, kemudian takbiratul niat, kemudian takbiratul ihram, berdiri, kemudian membaca surah Al-Fatihah, ya kan? Membaca surah Al-Fatihah, kemudian baru yaitu sujud, i'tidal, kemudian ruku, kemudian i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi, baru tasyahud akhir, kemudian salam, ya. Nah, itu termasuk bagian daripada rukun. Nah, sementara perkara wajib yaitu yang pertama tasyahud awal. Yang kedua yaitu membaca salawat, ya kan? Yang ketiga membaca doa untuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, yang keempat, nah ini terjadi perbedaan pendapat di antara kalangan para ulama, ya, hanya dalam penyebutan istilah. Dalam 3 mazhab seperti Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Imam Ahmad bin Hambal itu disebut dengan perkara wajib. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam fikih mazhab Syafi'i saja yang hanya menyebut dengan sunnatul aba'ad dan sunnatul hayat. Jadi sunnatul aba'ad dan sunnatul hayat ini hanya dari kajian fikih mazhab Imam Syafi'i. Ada istilah sunnatul aba'ad dan sunnatul hayat. Derajatnya sama dengan perkara wajib. Nah, ditambahlah yaitu dengan kunut, ya, di waktu subuh, kemudian kunut di pertengahan Ramadan, yaitu di waktu ketika kita sedang witir. Nah, ini dalam mazhab Imam Syafi'i, bahwa harus, jikalau seandainya lupa perkara wajib ini termasuk kunut, maka hal ini mesti diisi dengan sujud sahwi, ya. Nah, bagaimana kalau seandainya seperti di kalangan masyarakat banyak yang bertanya, cak mana Pak Ustadz kalau seandainya aku ini misalkan lupa berkunut di waktu subuh atau di pertengahan Ramadan, sah tak sholatnya? Sah sholatnya, tapi kan itu perkara wajib. Kan kunut menurut Imam Syafi'i. Dalam mazhab yang lain tidak pakai kunut. Hanya dalam mazhab Syafi'i yang menganjurkan kunut. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i, kunut itu perkara sunnatul aba'ad dan sunnatul hayat. Jadi kalau sunnah berarti tidak membatalkan. Hanya saja dianjurkan untuk diisi dengan sujud sahwi. Makanya dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi hukumnya adalah sunnah. Seperti itu. Jadi sujud sahwi itu hukumnya sunnah di mazhab Imam Syafi'i, ya. Di kunut itu kalau kita terlupa itu tidak harus mengulang berangkat lagi kan untuk sujud. Tidak. Untuk kunut lagi, perkara wajib tadi misalkan kita lupa, ya kan? Seperti tahiyat awal, kita sudah berdiri, nah lupa kita tahiyat awal. Maka tidak perlu kita kembali ke posisi tahiyat awal seperti sebagaimana rukun. Jadi cukup nanti di akhir sholat diisi dengan sujud sahwi. Nah, seperti itu saja. Jadi tidak seperti seperti rukun tadi kan. Kalau rukun tadi harus dia mengulangi rukun yang tertinggal. Tetapi kalau misalkan wajib tidak perlu mengulangi wajib yang tertinggal seperti tahiyat awal tadi. Nah, surah Al-Fatihah itu berbeda pendapat di antara kalangan para ulama. Ada yang mengatakan itu perkara wajib, sehingga kalau seandainya tertinggal maka tidak perlu diulangi Al-Fatihahnya, ya kan? Cukup yaitu diisi dengan sujud sahwi. Hanya saja menurut mayoritas para ulama, Al-Fatihah termasuk bagian daripada rukun, bukan termasuk dari bagian yaitu wajib. Maka kalau seandainya lupa membaca Al-Fatihah, bukan karena uzur, ya, bukan karena dia tidak hafal, bukan karena dia kelupaan, bukan karena dia bukan karena disengaja, ya, maka yaitu diisi lagi, yaitu dengan mengulangi lagi, yaitu pembacaan surah Al-Fatihah pada rakaat yang tertinggal, nanti baru diisi dengan yaitu sujud sahwi. Oke, Ustaz, kalau kita berbicara masalah perkara sholat subuh nih, Ustaz, ya, ada 2 hal, Ustaz, ya. Ada ketika kita mengikuti imam yang tidak berkunut, ya, tapi imam tersebut memberikan jedah sebelum dia menuju sujud, memberikan jedah seakan-akan memberikan isyarat bahwa mungkin ada jemaah makmum yang berkunut, Ustaz, ya. Apakah harus dilaksanakan kunut yang biasa jemaah yang berkunut, atau itu memang akan mengikuti imam untuk melaksanakan sujud, Ustaz? Maka
hal yang seperti ini merusak sholat. Iya. Jadi kalau seandainya ada makmum yang tidak mengikuti imam, maka dia sholatnya menjadi sholat munfarid. Okay. Nah, itu hanya dalam pandangan yaitu Abu Qasim. Dalam mayoritas para ulama, sholatnya menjadi mubtil, yaitu batal. Nah, rusak sholatnya jadi batal. Yeah. Maka oleh sebab itu, kalau seandainya kita menjadi makmum dan apa yang dilakukan imam, wajib bagi kita untuk mengikuti imam tersebut. Jadi kalau seandainya misalkan imamnya pakai kunut, meskipun kita tidak berkunut, wajib kita pakai kunut. Itu. Yeah. Kenapa? Karena kunut kan hukumnya sunnah. Jadi tidaklah membatalkan sholat kita dan tidak berdosa bagi orang yang tidak berkunut. Ketika imam berkunut, maka dia wajib untuk mengikuti kunut. Jadi, begitu juga sebaliknya. Kalau seandainya misalkan imamnya tidak berkunut, maka wajib bagi makmum untuk tidak berkunut. Jadi kalau seandainya misalkan imamnya tidak berkunut, kemudian makmum dia berkunut, berarti dia tidak mengikuti imam, maka sholatnya menjadi batal. Oke. Maksudnya kalau imam tadi berkunut, makmum tidak berkunut harus tetap mengikuti posisi imam dong sebagai jemaah yang tidak berkunut. Betul. Betul, mengikuti seperti itu. Oke, kalau mengenai perkara kembali masalah ibadah sholat nih, ya kata orang itu ada melihat ada katanya sholat yang orang awam dan sholat orang yang sudah belajar ilmu mengenai perkara sholatan. Ini lalu bagaimana Ustaz? Mungkin sekian tahun nih Ustaz ya mungkin tidak belajar ilmu sholat, perkara sholat, fikihnya sholat dan sebagainya Ustaz. Lalu bagaimana sholat yang telah dilaksanakan yang sudah berjalan mungkin ada 10 tahun, 15 tahun mungkin baru untuk belajar fikih sholat, ibadah sholat, ataupun rukun sholat yang hal membatalkan sholat sebagainya, ini bagaimana ini Ustaz? Kalau melihat pandangan dari ini? Jadi bagi mereka yang sudah melaksanakan sholat, namun sholatnya itu tidak kurang benar, ya, karena batas kemampuan atau pengetahuannya. Jadi sholatnya tetap diterima. Perkara dia membaca tidak membaca surah Al-Fatihah, sepakat para ulama bahwa Al-Fatihah itu termasuk bagian daripada rukun, maka harus dibaca. La sholatu liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Tetapi bagi orang yang tidak hafal surah Al-Fatihah, maka dia diperbolehkan membaca yaitu surat selain surat Al-Fatihah. Itu. Dengan syarat memang dia tidak hafal surah Al-Fatihah atau dia tidak bisa yaitu membaca surah Al-Fatihah. Nah, maka dia boleh menghafal surat-surat yang lainnya. Nah, kalau seandainya surat yang lainnya juga dia tidak mempunyai hafalan yaitu Al-Quran, maka diperbolehkan dia membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tidak juga hafal dia ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, maka boleh dia membaca apa yang dia hafal. Kalau seandainya juga tidak ada yang dihafal, misalkan dia mu'alaf ya, baru masuk Islam ya kan wajib dia sholat. Nah, maka dia cukup mengikuti yaitu orang sholat saja, gitu. Nah, jadi begitu mudahnya, mudahnya di dalam. Jadi tidak ada alasan bagi orang untuk menunda dalam beribadah. Jadi untuk menunda taubat, saya nanti sholatnya karena saya belum hafal Al-Fatihah, tidak ada. Gitu kan. Sering kalau kita melihat, kalau kita bilang, bro sholat nih, aku belum hafal Al-Fatihah, aku belum bisa ngaji, belum paham terhadap ilmu perkara sholat dan sebagainya Ustaz ya. Ya kalau seperti ini mau sampai kapan ya Ustaz ya? Benar, nah kalau kita melihat masalah tadi rukun sholat ada berdiri tegak dengan sempurna, lalu bagaimana dengan perkara orang yang mungkin dari sisi fisik mungkin ada sesuatu hal yang kurang maupun ada hal-hal yang mungkin saat tidak lagi uzur, itu bagaimana saat apakah ada rukun-rukun tersebut bukan diabaikan, maksudnya tidak dilaksanakan secara sempurna mungkin saat rukun maupun kewajiban tadi saat. Jadi memang syarat daripada rukun sholat itu termasuk waqumu lillahi qanitin, dianjurkan kita untuk berdiri ya bagi yang mampu. Jadi kalau seandainya dia tidak mempunyai kemampuan dikarenakan cacat, dikarenakan sakit, kemudian dikarenakan beberapa uzur yang lainnya, maka dia diperbolehkan sholat semampunya. Jadi kalau dia tidak mampu untuk berdiri, maka dia sholatnya sambil duduk. Tidak mampu sambil duduk, maka sambil berbaring. Tidak mampu sambil berbaring, maka dengan isyarat mata. Tidak mampu dengan isyarat mata, berarti dia sholatkan lah orang ini. Dan terakhir kali disolatkan lagi. Kemarin mungkin tidak berada di belakang imam, nanti berada di depan imam. Oke, Ustaz, ya kalau kita berbicara kembali rukun 3 unsur dalam sholat yang penting dari Ustaz ya. Ada unsur rukun dan unsur wajib. Nah, Ustaz, kalau kita berbicara 3 unsur ini kan suatu hal yang memang mutlak
harus kita pelajari Ustaz ya, harus kita pahami betul dan sebagainya. Lalu bagaimana pertanyaan Ustaz dalam kondisi sholat yang mungkin dalam kondisi itu mungkin tempat, mungkin dalam kondisi waktu, dalam kondisi yang mungkin ya mungkin dalam kondisi yang tidak mungkin dilaksanakan dalam kondisi yang memang betul-betul masuk rukun dan segala macam, itu bagaimana Ustaz kalau pandangan dari Islam itu sendiri melihat sejauh ini Ustaz? Jadi kalau seandainya misalkan ya perkara masalah rukun itu harus dilaksanakan, kecuali dalam keadaan uzur seperti yang kita bahas tadi, perkara masalah sakit dan sebagainya. Artinya dalam kondisi-kondisi tertentu maka hal itu boleh dinafikan, tapi bukan karena faktor disengaja. Nah begitu juga yaitu dalam pembacaan surah Al-Fatihah. Ya, baca surah Al-Fatihah itu kita tidak cukup ya dengan apa namanya, dengan kemampuan kita yang apa adanya saja gitu. Maka kita butuh belajar, wajib belajar. Maka disebutkan yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim. Nah jadi contoh misalkan pembacaan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu dijelaskan di dalam kitab Safinatun Najah oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, yaitu ada 10 hal yang harus kita wajib di dalam membaca surah Al-Fatihah. Itu membaca surah Al-Fatihah itu ada 10. Dijelaskan oleh Imam Al-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasyifatus Saja, ya, dijelaskan satu persatu itu. Nah, jadi yang pertama yaitu tertib membaca Al-Fatihah itu. Surah Al-Fatihah. Jadi tidak boleh kita membaca surah Al-Fatihah dari waladhdallin ya, kemudian alhamdulillahnya terakhir. Dari harus tertib dari alhamdulillahirabbil alamin sampai seterusnya. Runut dan beruntun. Beruntun, waladhdallin ya. Nah, sampai kemudian juga tertib. Kemudian yang ketiga yaitu tidak boleh dia itu diisi dengan hal-hal kalimat-kalimat yang lain. Contoh misalkan kita sholat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, asim batuk, alhamdulillah ya, ngucap alhamdulillah. Nah, maka kita harus mengulangi pembacaan surah Al-Fatihahnya, kecuali membaca surah Al-Fatihah di luar sholat. Kalau di dalam sholat kita membaca surah Al-Fatihah tidak boleh terputus dengan sengaja, atau misalkan diisi dengan kalimat-kalimat lain, thayyibah lainnya, kalimat-kalimat thayyibah lainnya. Misalkan kayak tadi mengucap alhamdulillah karena bersin, kemudian melanjutkan yarhamukallah, kemudian melanjutkan, itu tidak diperbolehkan. Maka kita diharuskan untuk mengulangi. Itu kan ada 10 dijelaskan di dalam kita tahan Ustaz. Luar biasa sekali kajian pemahaman kita Ustaz. Oke, Mang Cek pemirsa Paul TV yang dirahmati Allah, luar biasa sekali masalah 3 unsur salat ini. Mungkin kita akan lebih dalam lagi mengkajinya di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program kita Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, balik lagi dengan aku Mang Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Alhamdulillah kita berada di segmen terakhir, di segmen ketiga ini. Tadi telah dibahas betul ya secara runtun, runut dan mendalam terkait masalah 3 unsur di dalam perkara sholat. Dan tentu saja Mang Cek, sebagaimana kita ketahui bersama ya, ingat Mang Cek tadi guru kita, Ustadz kita telah menggarisbawahi betul-betul ya, segala sesuatu harus berdasarkan ilmu. Ya, kalau selama tidak tahu, mari kita belajar, mari kita mengkaji. Ya, udah banyak hal yang harus kita pelajari, baik itu secara offline maupun online. Banyak hal-hal yang mau kita belajar fikih, belajar agama. Jangan menjadi alasan kita tidak untuk belajar sholat atau belajar fikih sholat sendiri. Karena sendiri juga, alhamdulillah Mang Cek, sebagaimana kita tahu, sholat ini adalah merupakan tiang agama. Bukan berarti sholat itu dikerjakan sebagai asal-asalan atau sebagai kewajiban saja. Hanya sudah sebatas itu selesai, tidak apakah ini membatalkan, apakah ini termasuk rukun, apakah termasuk fardu dan sebagainya. Sebagaimana juga nih Mang Cek dalam surat An-Nisa ayat 103 yang mana artinya sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, tentu saja ini
kalau kita berujuk dari surat An-Nisa ini, sholat pun ada waktunya, ada perkara hal-hal yang wajib dan sunnah sebagainya. Ini harus kita ketahui Mang Cek Becek. Dan Mang Cek Doli pengen mengundang Mang Cek Becek dalam interaktif. Kalau ada Mang Cek Becek ingin bertanya, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 38 di 0022. Kita akan bahas kembali di segmen terakhir ini bersama Ustaz kita Ian. Ustaz Ian, kita akan bahas kembali Ustaz. Ya. Misal kita berada di segmen terakhir nih Ustaz. Kalau kita tadi belajar rukun, 3 unsur, hal yang Ustaz bahas tadi. Nah, Ustaz, kalau kita melihat kembali nih Ustaz ya, fenomena ini kayaknya harus perlu kita bahas. Sebentar lagi Ramadan nih Ustaz. Sebentar lagi Ramadan mungkin. Ya kalau kita mungkin berada di sebuah keramaian Ustaz ya, mungkin tempat-tempat keramaian seperti mall, pasar ataupun bandara segala macam kan. Terkadang masalah sholat ini kan bukan hanya satu kali saja dilaksanakan, mungkin 2-3 kali, mungkin banyak antrian yang mau sholat dan daruratnya. Apakah mungkin kita cukup mengerjakan hal-hal yang wajib dan sebagainya atau ada hal yang mungkin dimaklumi kata orang sebagainya mungkinnya karena melihat kondisi hal-hal tertentu, mungkin kata orang kondisional situasi dan kondisi ini, bagaimana pandangan dari kacamata fikih sholat sendiri Jadi ketika kita dalam keadaan tertentu, misalkan di bandara atau misalkan di mall, yang mana orang-orang semuanya mau yaitu melaksanakan sholat, ya kan? Mau melaksanakan sholat, sehingga dalam kondisi seperti ini tidak memungkinkan tempat tersebut untuk diisi penuh oleh jamaah, ya kan? Nah, sehingga mereka itu bergiliran. Maka cukup yaitu membaca imamnya surah-surah pendek saja, ya, membaca surah-surah pendek saja sehingga waktunya bisa dapat bergiliran. Nah, jadi makanya harus kita melihat juga situasi dan kondisi. Maka seorang imam harus mengerti dan mengetahui yaitu tempat dan waktu tertentu, artinya zuruf, ya, kondisional, di mana dia sedang sholat, dalam keadaan apa dianya sholat, kemudian siapa jamaahnya, mereka harus paham semua. Jadi tidak harus mengikuti hawa nafsunya, ya. Maka oleh sebab itu, ketika kita menjadi seorang imam, kita harus dianjurkan ya untuk menoleh ke belakang terlebih dahulu, melihat makmum kita. Siapakah makmum kita ini? Dari golongan orang tua ataupun biasa-biasa saja ataukah umum saja, sehingga kita dapat menentukan apa yang harus kita baca. Nah, contoh misalkan kita bermakmumkan di orang-orang mu'alaf misalkan, ya kan? Jadi kalau kita baca 1 juz, ya mungkin kabur semua mereka, ya kan? Nah, oleh sebab itu kita harus melihat situasi dan kondisi. Begitu juga dalam keadaan darurat seperti tadi. Nah, seharusnya demikian. Tapi kalau seandainya misalkan sholat di sini yaitu dapat membuat kita menjadi tidak khusyuk dan sebagainya, maka boleh kita melaksanakan sholat di rumah atau menunggu sholatnya yaitu di rumah, terutama sholat tarawih, karena sholat tarawih ini kan sampai sebelum subuh diperbolehkan, Cek Dolia. Nah, oleh karena itu intinya kita sholat itu harus menikmati. Kenapa? Termasuk juga kalau Al-Fatihah terlalu cepat. Biasanya kan kalau jemaah ini mencari sholatnya mungkin tarawihnya cepat, benar. Jadi kalau seandainya kita sampai menyalahi, padahal kita mampu untuk mengucapkannya dengan benar, maka sholat kita menjadi batal. Ya, nah oleh sebab itu sholat itu tidak boleh kita terlalu terburu-buru, juga tidak boleh terlalu pelan sekali. Ya, seperti kita sedang ngaji irama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillahnya sampai 5 menit misalkan. Nah, ini artinya membuat jamaah juga tidak khusyuk. Jadi standar aja, jadi bacaan murattal biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan standar seperti itu. Nah, sehingga makmum juga yang mendengarnya bisa menikmati apa yang dibaca oleh makmum. Nah, kalau seandainya misalkan ya kita salah membaca surah Al-Fatihah sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasifatus Saja yang diterangkan oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami tadi, ya, bahwa ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu salah satu syarat wajibnya adalah memperhatikan yaitu huruf-hurufnya jangan sampai ada yang tertinggal atau salah baca. Misalkan an'amta terbaca an'amtu, ya. Nah, itu bisa membatalkan daripada pembacaan surah Al-Fatihah. Jadi kalau salah baca surah Al-Fatihah di dalam sholat, maka batal juga lah yaitu sholatnya.
Kecuali memang dia tidak mempunyai kemampuan Cek Dolia untuk membaca surah Al-Fatihah tersebut. Contoh Alhamdulillahirabbil alamin. Karena memang ucapan lahjahnya, ya ucapan lahjah. Maka yang seperti ini disebut jahilul ma'zur, ya dimaafkan atau dimaklumi, tetapi diwajibkan baginya untuk terus belajar, gitu. Jadi sholatnya tetap sah. Kemudian di dalam surat, di dalam tidak boleh tertinggal satu huruf pun pembacaan surah Al-Fatihah. Jadi di dalam huruf Al-Fatihah itu terdapat 138 huruf, ya. Jadi kalau dibaca juga sama alif lamnya yang ada pada Al-Malik, Ad-Dhalin, ya, sama apa itu ya? Itu ada 156 kata yang terkumpul di dalam surah Al-Fatihah. 156 huruf yang terkumpul di dalam yaitu surat Al-Fatihah. Nah, oleh karena itu surah Al-Fatihah ini satu huruf pun tidak boleh ada yang tertinggal, tidak boleh ada yang salah. Tidak boleh ada yang tertinggal, Ustaz ya. Jadi kalau kita berbicara perkara sholat nih, Ustaz ya, berarti imam dan makmum juga harus betul-betul paham betul ilmu dan Ustaz ya, termasuk itu jadi sampai imam pun jangan sampai tidak memahami betul ilmu dari sisi perkara sholat juga, Ustaz ya. Lalu bagaimana, Ustaz, kalau kita melihat sejauh ini melihat mungkin ya kalau imam di masjid memang ada imam sholat rawatib maupun sudah ditentukan oleh para marbut ataupun para pengurus masjid, Ustaz ya. Lalu bagaimana kalau imam-imam yang berada di posisi mungkin di tempat-tempat keramaian tadi saya bilang di mall sebagainya. Ini mungkin sejauh ini imam adanya mungkin memahami perkara ataupun ilmu yang sholat tadi, Iya. Maka ketika orang yang sholat, ya, kalau yang tidak hafal surah Al-Fatihah, iya, atau misalkan misalkan bacaan surah Al-Fatihahnya tadi makhorijul hurufnya tidak pas, tidak pas. Nah, itulah batas kemampuannya sah. Dia sholat. Kalau dia sah sholat, maka sah juga dia ngimamnya. Gitu kan. Nah, kenapa? Karena batas kemampuannya, gitu. Nah, oleh sebab itu, ya, ketika dalam tempat-tempat umum yang seperti ini, inilah yang disebut dengan jahilul ma'zur, sesuatu yang dimaklumi, tapi kita punya kewajiban untuk belajar. Itu. Jadi kalau seandainya kita seperti kita sudah mendapatkan contoh, artinya ini hidayah dari Allah. Waduh, saya tadi jadi imam, ya kan? Bacaan saya jangan-jangan jelek, bacaan saya jangan-jangan banyak yang salah. Aduh, saya harus belajar. Mana tahu nanti saya disuruh orang lagi dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini sebuah cara Allah memberikan hidayah kepada kita. Tinggal kita mau diambil nggak hidayah ini. Kalau kita misalkan udah cuek aja lah, gitu kan, sehingga kita membiarkan ketidakbisaan di dalam diri kita, nah maka di situ nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ngapo kau tidak belajar? Acu tak acu saja. Itu ngapo kau tidak belajar? Jadi waktu digunakan untuk apa seperti itu kan? Jadi tetap sholatnya tadi sah dan memang batas kewajaran dimaklumi dan dimaafkan, ya. Tapi di samping itu juga harus belajar. Harus belajar, punya kewajiban. Jangan sampai ini. Jadi dosanya itu bukan di perkara sholatnya. Bukan perkara sholatnya, tapi karena dia tidak belajarnya itu loh. Nah, oleh sebab itu kita seperti kita nih, ya kan? Nah, dianjurkan untuk terus yaitu belajar agama ketika kita muslim, terutama perkara sholat. Oke, Ustaz, tampaknya kita sudah mungkin berada di segmen terakhir, Ustaz, ya. Tadi mungkin ada Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV juga mungkin setelah sholat asar maupun setelah beraktivitas kantor, Ustaz, ya, yang baru bergabung mungkin di sini, Ustaz. Kalau kita bicara masalah perkara sholat ini kayaknya tidak cukup satu segmen ini, Ustaz, ya, ataupun pertemuan ini luar biasa sekali Bang perkara sholat, kata Ustaz tadi. Pokoknya pada intinya kita harus dituntut untuk belajar, Ustaz, ya. Menuntut ilmu tuh dari bawayan sampai ke liang lahat, Ustaz, ya. Ini penting sekali, apalagi Mang Cek Bicek ini bicara perkara sholat. Mungkin, Ustaz, ada kesimpulan, Ustaz, ada himbauan ataupun saran kepada pemirsa kita, jemaah kita, Ustaz, di rumah pun. Baik, para pemirsa Pol TV yang diberkahi dan dirahmati Allah, baik di mana saja berada. Perkara 3 unsur sholat, yang pertama adalah rukun, yang kedua wajib, kemudian sunnah. Perkara rukun dan wajib ini harus kita laksanakan, ya, harus kita perhatikan. Namun perkara sunnah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, ya, itu tidaklah membatalkan sholat. Jadi tidak perlu diperdebatkan, tidak perlu dipermasalahkan sebagaimana banyak terjadi di kalangan yaitu masyarakat. Nah, tapi kalau perkara rukun dan wajib ini perkara usul. Sementara perkara sunnah itu perkara furu, yaitu cabangnya.
Nah, kalau perkara usul kita tidak boleh yaitu berbeda pendapat, harus satu komitmen ya. Jadi tapi kalau perkara sunnah boleh kita berbeda pendapat ya. Kemudian boleh dilaksanakan, boleh tidak dilaksanakan. Tapi kalau perkara wajib dan perkara sunnah ini harus dilaksanakan gitu. Tinggal lagi ada perbedaan pendapat di perkara apakah ini wajib, apakah ini sunnah. Gitu aja kan, termasuk rukun ataukah termasuk wajib, ataukah termasuk sunnah gitu. Tapi kalau dia menganggap ini adalah perkara wajib atau rukun, harus dilaksanakan, sementara perkara sunnah boleh dilaksanakan, boleh tidak dilaksanakan. Nah, para pemirsa Pal TV, oleh sebab itu kebaikan di dalam diri kita, kebaikan mata kita, kemudian perilaku perbuatan kita ini tergantung dengan sholatnya. Maka disebut as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Jadi kalau seandainya kita melaksanakan sholat kita dengan sebetul-betulnya, dengan sebenar-benarnya, maka insya Allah kita akan terjaga dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, dan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan termasuk di antara golongan orang-orang yang soleh. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz ya. Jadi perkara sholat ini harus betul-betul kita pahami secara komprehensif Ustaz ya. Ya, secara menyeluruh, jangan sampai nanti ketidaktahuan kita ini sampai mungkin sampai nafas kita berada di tenggorokan Ustaz ya. Ini suatu kewajiban kita juga Ustaz, ada dari hari ke hari itu ada kemajuan untuk belajar Ustaz. Jangan malu untuk bertanya dan belajar Ustaz ya. Udah banyak sekarang kan teknologi sekarang ini ya Ustaz ya. Oke, terima kasih Ustaz Yan, mata'anallah bitul hayati Ustaz. Semoga sehat selalu panjang Ustaz. Dan insyaallah akan bertemu lagi di studio kita Ustaz. Insyaallah. Oke, Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Ya, kalau kita berbicara sholat Mang Cek Bicek, kita dalam satu hari mengerjakan sholat 5 waktu ya dalam satu sehari malam, dan ini belum termasuk kita mengerjakan sholat sunnah, tahajud, duha, dan qobliyah dan ba'diyah kita juga. Nah, tapi kalau kita mengenai perkara sholat ini ya ada hal-hal yang harus kita pahami Mang Cek Bicek. Tentu ya ada fikih ibadah, fikih sholat ini harus kita pahami, rukun dan kewajiban tadi disampaikan oleh guru kita, dan ini harus kita tetap jangan sampai kita tidak mau ada niat untuk belajar ya, dari awal tidak tahu menjadi tahu ya. Intinya harus punya ilmu ya, perkara sholat, perkara wudhu dan sebagainya Mang Cek Bicek. Dan ini salah satu adalah untuk menyempurnakan ibadah sholat kita, sebagaimana juga Allah telah menjelaskan dalam Quran surat Hud ayat 114, dan dirikanlah sholat itu pada kedua tepi siang, pagi, dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Jadi Mang Cek Bicek, mari kita ingat sholat, dan ingat juga mari kita belajar untuk mengenai fikih, mari kita mencari guru kita ya, untuk betul-betul ibadah kita dituntun dengan sempurna, dan insya Allah mudah-mudahan Allah akan menerima seluruh rangkaian ibadah sholat kita, dan mudah-mudahan insya Allah sholat kita merupakan tiang agama, maka kita sebagai seorang mukmin harus menegakkan agama kita. Mudah-mudahan, karena perkara sholat ada perkara yang wajib akan ditanya amalan perbuatan kita. Kalau sholatnya baik, insya Allah seluruh amal ibadah kita juga baik. Dan Mang Cek Bicek, akhirnya jangan lupa saksikan terus program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam setiap hari Jumat hanya di Pal TV, memang punya kita. Dan akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja Pal TV yang bertugas mohon undur diri dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.